Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ekonomi Industri yang beranggotakan saya sendiri Kripsi Alfian, Ageng Pamungkas, Antika Saputri, Naili Hilma Aruba, dan Laurentian Aradipa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dari antitrust dan menganalisa sebuah kasus yang bersumber dari jurnal dengan judul Praktik Monopoli yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan. Berikut adalah penjelasannya. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu antitrust. Antitrust merupakan hukum, undang-undang, atau kebijakan dalam menangani monopoli. Lalu, apa sih dampak negatif dari monopoli tersebut? Yang pertama yaitu membuat konsumen tidak mempunyai kebebasan dalam hal memilih. Seperti yang kita ketahui bahwa monopoli secara harfiah berarti yaitu satu penjual dengan banyak pembeli. Yang kedua yaitu membuat posisi konsumen menjadi rentan di hadapan produsen. Yang ketiga yaitu berpotensi menghambat inovasi teknologi dan proses produksi. Lalu tujuan dari antitrust yaitu secara umum yaitu membuat pasar beroperasi lebih kompetitif. Lalu selanjutnya yaitu ruang lingkup dari antitrust law. Yang pertama dari negara Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, negara Amerika merupakan negara pertama yang membuat UU tentang anti monopoli yaitu pada tahun 1980. Lalu ruang lingkupnya ada apa aja? Yaitu yang pertama yaitu Sherman Act pada tahun 1890 yang berisi larangan membuat kontrak atau persekongkolan atau kontrasi combination or conspiracy in restraint of trade. Yang kedua yaitu Clayton Act pada tahun 1914 yang berisi praktek bisnis yang secara substansial telah mengurangi persaingan atau cenderung menciptakan monopoli. Dan yang ketiga yaitu The Federal Trade Commission atau FTC pada tahun 1914, yaitu yang berisi bertanggung jawab atas masalah perlindungan konsumen. Selanjutnya yang keempat yaitu Robinson-Patman pada tahun 1936 yang berisi melarang secara tegas bentuk-bentuk diskriminasi harga. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu Seller-Kefauver Anti-Merger yang berisi mengenai pelarangan kecenderungan pemusatan kekuatan pasar. Lalu bagaimana dengan negara Indonesia? Di dalam antitrust dari negara Indonesia, hal ini tertuang pada UU nomor 5 tahun 1999 yang diantaranya secara substansial berisi tentang perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, penyalahgunaan posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, tata cara penanganan perkara, sanksi-sanksi, dan yang terakhir adalah perkecualian-perkecualian. Selanjutnya terdapat persamaan tujuan antitrust oleh negara Amerika dan juga Indonesia. Yang pertama yaitu menjaga kelangsungan persaingan bisnis. Yang kedua yaitu mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi atau preventive of abuse of economic power. Yang ketiga melindungi konsumen atau protection of consumers. Ya, dari sini kita dapat lihat terdapat efisiensi yang sama-sama ingin dicapai oleh kedua negara tersebut, yaitu produktif efisiensi dan juga alokatif efisiensi, di mana produktif efisiensi tersebut tercapai jika perusahaan harus memaksimalkan output pada tingkat input tertentu atau sebaliknya atau meminimalkan input untuk tingkat output yang tertentu. Sedangkan alokatif efisiensi yaitu kemampuan perusahaan untuk memilih kombinasi input yang optimal pada tingkat harga dan juga teknologi tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja. Jadi kelompok kita akan membahas kasus mengenai praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan menjadi sangat penting untuk dikelola dan dijaga agar tidak terjadi krisis yang berkepanjangan. PDAM belum sepenuhnya menyediakan air minum dan air bersih yang layak untuk masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, maka dengan meningkatkan kebutuhan air minum yang layak,
membuat proyek bisnis dan usaha air minum dalam kemasan kian menjanjikan. Pada tahun 2013 tumbuh sekitar 11-13 miliar dan akan diperkirakan mencapai 15 miliar liter dan sampai 19-20 miliar liter per tahunnya. Di Indonesia, persaingan AMDK, air minum dalam kemasan, cenderung sehat. Ada 700 produsen Andika, di antaranya Aqua, Ade Sweet, Duatang, Pleo, Le Minerale, dan sebagainya. Dikarenakan banyak penjual sehingga menimbulkan banyak persaingan dari yang sifatnya adalah usaha sehat maupun usaha tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undangan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33 yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kapan perilaku usaha dan berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur 6 bagian. Antaranya, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawas persaingan usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain. Pertengahan tahun 2016 lalu, tengah bergulir kasus dugaan monopoli dan produsen Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina. Agung Perkasa dengan tuduhan bahwa Aqua melarang outlet di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. PT Tirta Investama dan PT Balin Perkasa pada awalnya menyampaikan himbauan lisan kepada pedagang Star Outlet pada 2015 hingga pertengahan 2016. Dalam kasus ini terdapat perjanjian tertulis yang memperintahkan bahwa penjual yang menjadi Star SO dari produk PT Tirta Investment bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan dengan merek Le Minerale dan bersedia menjadi konsekuensi sanksi dan dari PT Tirta merupakan penurunan harga ke wholesaler apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Selain itu, terdapat bukti komunikasi email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa mengenai tindakan degradasi toko Star Outlet dengan pertimbangan toko Star Outlet tersebut masih menjual produk kompetitor. Dan dalam hal tersebut adalah tindakannya bahwa terlapor melakukan tindakan anti persaingan dengan tujuan menghambat laju kompetitor sehingga akibat dari tindakan pelarangan untuk menjual produk tersebut maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa diduga melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B mengenai perjanjian tertutup dan pasal 19 huruf A dan B mengenai penguasaan pasar. Yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa adalah struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan, dan posisi dominan. Kemudian struktur pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 11, struktur pasar didefinisikan sebagai keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar, antara lain jumlah penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar pasar, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Nah, terdapat 4 bentuk struktur pasar dalam teori ekonomi. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Kemudian pangsa pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 13, pangsa pasar adalah presentasi nilai jual atau beli barang atau jasa tertentu yang dikuasai oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam tahun kalender tertentu. Nah, dalam hal ini, berdasarkan data yang diperoleh dalam periode Januari 2015 sampai dengan Mei 2017, produk SPS 600 mili untuk wilayah Jakarta dan Jawa Barat itu sebesar 35% hingga 49,5%. Pangsa pasar Aqua menduduki pangsa pasar paling tertinggi ya di antara produk merek air minum yang lainnya. Kemudian pasar bersangkutan. Nah, dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut.
Kemudian pasar bersangkutan itu berarti dalam hal ini memiliki dua penggolongan. Yang pertama yaitu pasar menurut produk. Pasar menurut produk menggambarkan barang dan jasa yang diperjualbelikan. Nah, pembatasan pasar bersangkutan berdasarkan produk adalah di mana terdapat barang atau jasa yang sesama atau sejenis termasuk substitusinya. Kemudian pasar menurut geografis yaitu adalah pembagian pasar menurut lokasi, produk yang diproduksi atau dijual. Jadi setelah ditetapkan pasar produk suatu barang tersebut, kemudian ditetapkan pasar geografis produk tersebut, yaitu seluas mana produk-produk yang sama atau barang penggantinya dipasarkan. Nah, maka seluas wilayah itulah dihitung berapa jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah tersebut, dan berapa pangsa pasar masing-masing pelaku usaha. Nah, kemudian posisi dominan. Posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa posisi dominan pasal 1 angka 5 yaitu adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai oleh pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi antara persaingannya di pasar bersangkutan dalam kaitan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pemasokan atau penjualan, kemudian serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang jasa tertentu. Kemudian penyalahgunaan posisi dominan ini perusahaan yang menguasai pasar memiliki potensi untuk menyalahgunakan posisi dominan dengan melakukan berbagai perilaku anti persaingan. Nah, penyalahgunaan posisi dominan ini sangat merugikan pelaku usaha lainnya seperti konsumen dan pelaku perekonomian secara keseluruhan. Sehingga penyalahgunaan posisi dominan ini harus dihindari dan dicegah secara sesegera mungkin. Nah, dalam kasus ini terdapat 3 bentuk kegiatan posisi dominan, yaitu yang pertama jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasi, kemudian kepemilikan saham mayoritas, kemudian penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Nah, salah satu larangan penggunaan posisi dominan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menghambat pelaku usaha yang lainnya yang berpotensi menjadi pesaing di pasar bersangkutan. Ketentuan ini adalah kesamaan dengan larangan pada pasal 19 huruf A yang menentukan atau menolak menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama di pasar bersangkutan. Nah, dalam hal ini ya PT Tirta dan PT Agung Perkasa ini melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A Undang-Undang Nomor 5 bahwa dia menghalang-halangi untuk menghentikan atau pemasaran lem mineral ini. Selanjutnya yaitu analisis putusan KPPU nomor 22 KPPU strip 1 2016. Yang pertama, kasus PT Baina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B. Dalam kasus ini, terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi persamaan harga jual produk, serta menetapkan perjanjian terkait harga atau potongan harga. Dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha subdistributor tetap memasarkan produk lem mineral, maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh. Maka pasal 15 ayat 3 huruf B terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha pesaing dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, PT Baina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam kasus ini, terdapat perilaku PT Tirta Investama dan PT Baina Agung Perkasa yang membuat pelaku usaha pesaing terhalangi dalam mendistribusikan air minum dalam kemasan. Produsen dan distributor dari Aqua melarang produk pesaing dipasarkan di pasar yang sama dengan ancaman bahwa apabila tetap menjual produk tersebut, maka status dari toko tersebut akan diturunkan levelnya. Selanjutnya, dilakukan analisis ekonomi untuk membuktikan perbuatan tersebut memenuhi unsur dari penguasaan pasar atau tidak. Yang pertama, relevant market. Dalam hal ini, Aqua dan mineral masuk dalam pasar produk yang sama sebagai air minum dalam kemasan. Jangkauan dari pemasaran dari PT Baina Agung Perkasa ini meliputi depo-depo yang juga sama dengan PT Tirta Fresindo Jaya sebagai produsen lem mineral. Yang kedua, market power. Dalam hal ini, Aqua menduduki pangsa pasar paling tinggi di antara merek air mineral yang lain.
Yang ketiga, hambatan masuk pasar bersangkutan. Pada saat terjadi degradasi toko outlet yang dilakukan oleh produsen dan distributor Aqua dikarenakan menjual produk Limineral. Hal ini merugikan Limineral, namun Limineral masih memiliki pilihan di outlet yang sama dengan Aqua selama bertahun-tahun. Yang keempat, strategi harga. PT Tirta Investama dikenakan denda sebesar 13,8 miliar. Sedangkan PT Balina Agung Perkasa ini dikenakan denda sebesar 6,2 miliar terkait melanggar ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila dilakukan analisis lebih lanjut, sebenarnya kasus ini dapat dikenakan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang posisi dominan, karena Aqua memiliki pangsa pasar yang paling tinggi sehingga Aqua memiliki potensi untuk menguasai pasar air minum dalam kemasan di pasar bersangkutan karena peminat dari Aqua yang tinggi. Keterkaitan dengan pasal 25 ayat 1 Nomor 5 Tahun 1999 ini dalam hal poin yang pertama menjelaskan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melakukan perjanjian tertutup berupa pelarangan untuk menjual produk pesaing yaitu Limineral. Dengan adanya hal tersebut, maka konsumen di toko tersebut tidak dapat memperoleh produk Limineral dan Aqua berpotensi untuk menguasai pasar tersebut. Poin kedua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa berusaha untuk membatasi pasar dari segi inovasi serta pengembangan barang dan jasa. Poin yang ketiga yaitu syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa membuat Limineral tidak dapat ditemukan di toko-toko terkait, sehingga menyebabkan produk Limineral menjadi terhambat dan tidak dapat memasuki pasar bersangkutan yang sama dengan produk Aqua. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama telah melakukan praktek perjanjian tertutup dan penguasaan pasar karena telah melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B. Dalam membuktikan perbuatan tersebut, yang harus dilakukan adalah melihat struktur pasar, pangsa pasar, pasar bersangkutan. Setelah itu baru dapat melakukan pembuktian terhadap adanya penguasaan pasar dan perjanjian tertutup. Hal tersebut berawal dari somasi yang dilakukan oleh PT Fresindo Jaya atau Liminerale akibat larangan penjualan produk Liminerale yang dilakukan oleh PT Tirta Investama dan PT Balina Agung atau Aqua kepada toko Star Outlet dengan ancaman degradasi toko. Putusan KPPU yang telah dijatuhkan kepada PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah tepat karena telah memenuhi unsur pada pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun sebenarnya apabila dikaji lebih lanjut, sebenarnya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dapat melanggar ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang penyalahgunaan posisi dominan. Aqua sebenarnya memiliki market power karena pangsa pasar yang paling tinggi di antara merek air minum dalam kemasan yang lain. Pemilik market power ini juga sebagai pemilik posisi dominan di pasar bersangkutan. Sebagai pemilik posisi dominan, tidak seharusnya Aqua melakukan perbuatan yang dapat merugikan pelaku usaha pesaing, yakni penguasaan pasar dan melakukan perjanjian tertutup. Berikut adalah presentasi dari kelompok 3. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.